diwujudkan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi, permintaan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian, berdasarkan gagasan William Paterson yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah pencatatan asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian, usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia Barat, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarahnya dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sejarah kerajaan pada masa lalu, penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini dengan kegiatan simpanan. Berikutnya, kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan pinjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Jenis bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang ditegaskan kembali di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis-jenis terdiri dari yang pertama yaitu bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau tahunan jenisnya. Berdasarkan status kepemilikan, jenis bank ditinjau dari sisi kepemilikannya terdiri dari yang pertama yaitu bank milik pemerintah. Bank jenis ini didirikan oleh pemerintah sesuai dengan akta pendiriannya yang diwakili oleh Menteri BUMN di Indonesia sendiri. Bank utama, institusi keuangan, bank komersial, lembaga tabungan, dan koperasi kredit yang juga disebut lembaga penyimpanan karena sebagian besar dananya berasal dari simpanan nasabah. Bank-bank komersial adalah kelompok terbesar lembaga penyimpanan bila diukur dengan besarnya aset. Mereka melakukan fungsi serupa dengan lembaga-lembaga tabungan dan koperasi kredit, yaitu menerima deposito dan membuat pinjaman. Namun mereka berbeda dalam komposisi aktiva dan kewajiban yang jauh lebih bervariasi. Sendiri, bank memiliki pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu bank milik pemerintah pusat dan bank milik pemerintah daerah. Bank pemerintah pusat yaitu Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Ekspor Indonesia. Sementara bank milik pemerintah daerah yaitu Bank Jateng, Bank Banten, Bank Jabar, Bank Jatim, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bank swasta. Bank yang didirikan oleh pihak swasta baik individu maupun korporasi. Contoh, bank swasta di Indonesia yaitu Bank BCA, Bank Permata, Bank Danamon, Bank Mega, dan lain-lain. Bank milik koperasi, bank yang didirikan oleh lembaga perbadan hukum koperasi dan seluruh modelnya dimiliki oleh koperasi. Contoh, bank milik koperasi di Indonesia adalah Bank Bukopin. Yang keempat yaitu bank asing.
bank yang didirikan oleh pihak asing baik swasta maupun pemerintah, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pihak asing. Contoh bank asing di Indonesia adalah Citibank, HSBC, ABN AMRO Bank, Standard Chartered Bank, dan Cash Manhattan Bank. Yang kelima yaitu bank campuran, bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Contoh bank campuran yaitu CIMB Niaga. Cakupan operasional, berdasarkan jenis operasionalnya, bank dibedakan menjadi bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa, bank yang dalam operasionalnya diperbolehkan melayani transaksi dalam valuta asing. Contohnya Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, BCA, Bukopin, Danamon, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bank non-devisa, bank yang dalam operasionalnya tidak diperbolehkan melayani transaksi dalam valuta asing. Contohnya Bank BNI Syariah, Bank Anglomas, Bank BPTN, Bank Bukopin Syariah, dan lain-lain.